Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah di Masjid Pondok Pesantren MBS Mulia Tulangan Sidoarjo, Jawa Timur, rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa menjalankan kewajiban sebagai kaum muslimin, yakni salat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, terutama para santri MBS Mulia Tulangan. Dahulu ada seorang ulama besar, dan ulama ini sekarang terkenal di seluruh dunia Islam. Terutama dia terkenal dengan ilmu fikihnya. Siapakah dia jamaah sekalian? Dia adalah Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i pernah berpesan kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya. Ada 6 pesan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jika 6 pesan ini kita lakukan, terutama para santri, niscaya kita akan memperoleh ilmu yang maksimal. Tapi jika 6 pesan ini kita abaikan, jangan berharap kita dapat ilmu yang maksimal. Apakah pesan Imam Syafi'i itu jamaah sekalian, terutama para santri? Yang pertama adalah zakaun, cerdas. Dan kita semua diberi oleh Allah kecerdasan. Anak-anak semua adalah anak-anak juara, anak-anak bintang. Kenapa jamaah sekalian? Karena proses daripada janin itu sendiri
yang terjadinya antara sperma dan ovum. Menurut penelitian, dari sperma itu ribuan, tapi yang jadi bayi, yang jadi janin rata-rata hanya satu, dan itulah yang lahirnya manusia, lahirnya kalian semuanya. Berarti kalian ditakdirkan oleh Allah di dunia ini sudah menjadi sang juara. Lalu di dalam perkembangannya untuk memacu kecerdasan itu, jangan dilupakan ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah, yakni di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang intinya Iqra, Iqra dan Iqra. Baca, baca dan baca, itulah yang akan menumbuhkan kecerdasan kalian semuanya. Sehingga di situ nanti akan memunculkan spesialis kecerdasan. Dan semua manusia akan diberi ini. Bahkan sampai orang yang cacat saja akan diberi Allah kecerdasan. Bisa juga ada yang cerdas matematika, ada yang cerdas olahraga, ada yang cerdas keterampilan, ada yang cerdas tahfidz dan lain sebagainya. Inilah kalian harus memacu kecerdasan itu dengan baca, baca dan senantiasa gemar membaca. Lalu yang kedua, kata Imam Syafi'i, pesannya adalah wahirsun, semangat. Inilah jamaah sekalian, terutama anak-anakku semuanya, harus tetap semangat. Sebagaimana Imam Syafi'i itu sejak kecil anak yatim yang dilahirkan di Gaza, Palestina, lalu diantarkan oleh ibunya ke Mekah yang ribuan kilo dalam keadaan miskin. Tapi dengan semangatnya itu, dia sekarang bahrul ulum, menjadi lautan ilmu dengan semangat itu. Dan itu bisa kita inspirasi, ada film namanya film Laskar Pelangi, dan bisa kalian lihat di YouTube bagaimana dengan kondisi, walaupun kondisi yang miskin, tapi semangat sehingga bisa menjadi sukses. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga adalah pesan Imam Syafi'i itu adalah wajtihadun, bersungguh-sungguh. Ini bersungguh-sungguh, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan menemukan kesuksesan, pasti akan menemukan keberhasilan. Yang bahasa dalam Al-Quran itu, jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, jahadu fina lanahdiyannahum subulana, sungguh akan diberi Allah subulana, banyak jalan. Subulana, banyak jalan. Artinya Allah akan memberikan seseorang yang bersungguh-sungguh itu jalan ini, jalan ini, jalan ini, sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Lalu yang keempat, jamaah sekalian, kata Imam Syafi'i, yakni wabulghatun, yakni cukup bekalnya, cukup biayanya. Yang ini jamaah sekalian, kita semua yang mondok di sini tentunya juga berbiaya dan sangat banyak sekali. Mulai saku kalian, SPP, uang gedung dan lain sebagainya. Oleh karena itu di dalam simbol provinsi Jawa Timur itu ada yang namanya Jer Basuki Mowobeyo. Artinya semuanya itu perlu biaya. Lah,
Karena kita sudah dibiayai orang tua kita di dalam rangka menghormati orang tua kita yang sudah susah payah membiayai kita. Kalian semua dituntut hanya untuk memaksimalkan belajar, bersungguh-sungguh di dalam belajar ini. Karena apa, anak-anakku semuanya? Orang tua kita itu adalah segala-galanya. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua kita. Dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua kita. Bahkan ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling saya hormati, paling saya muliakan?" Apa jawab Rasulullah? "Ummuka, ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuka, ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuka, ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? "Abuka, bapak." Begitu kemuliaan kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Lalu yang kelima, jamaah sekalian, kata Imam Syafi'i, wa suhbatu ustadin, yakni bimbingan para guru. Tentunya kita semua di sini dibimbing oleh para guru, para ustadz. Tugas kita adalah menghormati para guru, para ustadz itu. Oleh karena itu ada kitab yang namanya kitab Ta'limul Muta'allim. Bagaimana cara beradab antara guru dengan murid. Dan itu bagus sekali kitab itu ketika kita kaji, anak-anakku sekalian. Yang intinya adalah kita harus punya adab, punya akhlak yang kalau kita simpulkan, ingat pesan dari khotib hari ini, kalian semua akan menemukan kemuliaan jika kalian di mana saja berada, yang intinya menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Dimanapun kalian nanti berada, ingat pesan ini. Siapapun orang tuanya, siapapun anak mudanya, kalian harus menghormati yang tua dan mengasihi atau menyayangi yang muda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang terakhir, yang keenam, kata Imam Syafi'i adalah watulu zamani. Watulu zamani, waktu yang panjang. Kalian di sini minimal 3 tahun, dan itu tidak sebentar. Itu adalah panjang. Dan mudah-mudahan dengan panjangnya waktu itu, setelah itu kita akan mendapatkan banyak ilmu. Ilmu kemandirian, ilmu tahfidz, ilmu motivasi, ilmu matematika yang akan kita dapat jika kita mampu melalui proses watulu zaman itu. Dan itu adalah sunnatullah yang harus dijalani. Kenapa anak-anakku sekalian? Allah saja membuat alam ini. Sebenarnya Allah bisa kun fayakun, jadi alam bisa. Tapi Allah menunjukkan semuanya itu melalui proses, memberi pelajaran kepada kita, semuanya itu proses. Hari ini Allah menciptakan laut, hari ini Allah menciptakan bumi, hari ini Allah menciptakan langit. Artinya Allah juga memberi pelajaran kepada kita. Semuanya itu ada prosesnya. Sebagaimana nasi saja yang kita makan tidak ujuk-ujuk nasi. Pak Tani menanam padi, setelah itu padinya lama, lalu diambil, lalu gabah itu diselep, lalu beras itu dipususi atau dibersihkan, lalu dinanak menjadi nasi. Semuanya itu adalah proses. Dan inilah yang dimaksud watulu zaman. Siapa yang tidak kuat dengan watulu zaman ini,
niscaya dia akan menyalahi daripada sunnatullah. Mudah-mudahan kita semua, kalian semuanya istiqomah di dalam wadulu zaman ini. Inilah para jamaah sekalian, terutama anak-anakku semuanya. Ingat 6 pesan Imam Syafi'i radhiyallahu an. Yang pertama zakaun, yang kedua wahirsun, yang ketiga wajtihadun, yang keempat wabulghatun, yang kelima wasuhbatu ustadin, dan yang keenam watulu zaman. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.